Hai, Assalamualaikum, selamat pagi, semangat pagi. Kali ini kita akan belajar mengenai ilmu pengetahuan alam biologi. Bahasan yang akan kita pakai adalah pengamatan gejala alam biotik dan abiotik. Pengamatan gejala alam biotik dan abiotik. Bagaimanakah komponen biotik dan abiotik di lingkungan alam? Makhluk hidup yang ada di alam seperti binatang dan tumbuhan adalah komponen biotik. Sedangkan benda tak hidup seperti air, tanah, udara, cahaya matahari, suhu udara, dan kelembaban udara adalah komponen abiotik. Komponen biotik dan komponen abiotik saling mempengaruhi dan saling ketergantungan satu sama lain. Komponen abiotik contohnya adalah matahari, awan, air, batu, tanah, udara, dan sesuatu yang tidak hidup. Komponen biotik adalah komponen yang hidup. Semua makhluk hidup, hewan, tumbuhan, rumput, manusia, dan lain sebagainya yang bernyawa. Gejala alam biotik ditunjukkan oleh berubahnya komponen biotik yang semakin lama, semakin banyak, atau semakin berkurang. Gejala alam ini disebabkan oleh komponen biotik. Gejala alam yang sering ditunjukkan oleh komponen biotik ini, misalnya, peningkatan habitat eceng gondok di kolam atau sungai, meningkatnya jumlah habitat tikus di sebuah sawah akibat kekurangan pemangsa, ledakan hama kumbang di perkebunan kelapa. Habitat eceng gondok juga termasuk gejala alam. Meningkatnya hama tikus juga termasuk gejala alam. Ledakan hama kumbang di perkebunan kelapa. Gejala alam abiotik dapat dilihat ketika pergantian musim antara musim kemarau dan musim hujan, di mana air mengalami perubahan yang drastis. Gejala alam yang ditunjukkan oleh kelompok abiotik ini, misalnya kebakaran hutan karena musim kemarau panjang, banjir besar yang membawa kerusakan lingkungan abiotik dan lingkungan biotik, berkurangnya jumlah air di sungai karena kemarau. Demikian penjelasan mengenai gejala alam biotik dan abiotik. Sekarang kita masuk ke mikroskop. Mikroskop. Mikroskop berasal dari kata mikro yang berarti sangat kecil dan skop yang berarti alat untuk melihat objek. Segala sesuatu yang terlalu kecil dilihat oleh mata disebut mikroskopis. Bagian-bagian mikroskop yang pertama yang dekat mata adalah lensa okuler. Lensa okuler selalu menghadap ke mata pengguna. Yang kedua adalah lensa objektif, tempat meletakkan benda yang hendak diamati, atau alas objektifnya. Yang ini adalah lensa objektif, lensa yang hadap ke benda yang diamati. Di bawahnya ada diafragma yang fungsinya mengatur intensitas cahaya yang masuk ke dalam mikroskop. Ada cermin yang menangkap dan memantulkan cahaya dalam mikroskop. Ini adalah
yang disebut dengan mikroskop cahaya. Bagaimanakah menggunakan mikroskop? Letakkan potongan daun di sini. Lalu diletakkan di alas pengamatan. Kita tutup. Kita ulangi lagi. Objek yang kita lihat harus difokuskan dengan benda ini. Lensa yang kita pakai harus kita fokuskan sampai benar-benar ketemu titik fokusnya. Sehingga yang kita amati menjadi jelas. Seperti ini. Daun yang kita amati akan kelihatan sekali bagian-bagiannya. Mikroskop membantu kita melihat benda-benda yang kecil menjadi terlihat besar beberapa kali. Kita mengenal mikroskop memiliki dua macam, yaitu mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Mikroskop cahaya yang kita pakai di sekolah, jenis mikroskop ini menggunakan dua macam lensa, yaitu lensa objektif dan lensa okuler. Mikroskop cahaya dapat memperbesar objek sampai 1000 kali, bahkan sampai 2000 kali ukuran objek sebenarnya. Mikroskop elektron. Mikroskop elektron ini menggunakan komputerisasi, adalah sebuah mikroskop yang mampu untuk melakukan pembesaran objek sampai 2 juta kali, yang menggunakan elektrostatik dan elektromagnetik untuk mengontrol pencahayaan dan tampilan gambar. Demikian penjelasan mengenai mikroskop. Selanjutnya adalah membuat objek pengamatan. Membuat objek pengamatan. Untuk membuat objek yang ingin diteliti dalam mikroskop, siapkan sebatang ranting muda sebagai objek yang ingin diteliti, serta peralatan persiapan sebelum menggunakan mikroskop. Langkah-langkah membuat objek sayatan. Sayatlah secara melintang batang daun pepaya. Masukkan sayatan ke dalam baskom berisi air. Pindahkan sayatan ke dalam kaca objek dengan puas. Amati benda uji di bawah mikroskop dan atur posisi. Kami ulangi lagi. Sayat secara melintang batang daun pepaya. Masukkan sayatan ke dalam baskom berisi air. Pindahkan sayatan ke kaca objek dengan kuas. Amati di tempat alas mikroskop. Jika sayatan merupakan objek benda kering, maka bagaimanakah membuat objek pengamatan berupa cairan yang berisi makhluk hidup di sel sarko? Langkah-langkah membuat preparat segar. Ambil air kolam dan letakkan air tersebut pada gelas. Masukkan pipet setetes air, dipindahkan ke kaca.
kaca yang berisi setetes air kolam disanggah korek api. Amati dengan mikroskop setetes air dalam kolam. Demikian penjelasan mengenai membuat objek pengamatan. Kita lanjutkan dengan koleksi dari pengawetan makhluk hidup. Koleksi dari pengawetan makhluk hidup. Makhluk hidup dapat dijumpai dimanapun kita berada di dunia ini, di tanah, udara, air, maupun di bawah tanah. Untuk mengkoleksinya, kita harus mengetahui habitat makhluk hidup tersebut. Ini adalah lebah kayu. Lebah kayu dapat diamati, dapat diawetkan. Lebah kayu dapat ditemukan di seluruh dunia. Namun umumnya lebah jenis ini tinggal di negara tropis. Ketika lebah kayu ini menggali lubang di kayu untuk bersarang, suara dengung dapat terdengar sampai beberapa meter. Untuk mengoleksinya, ukurlah panjang badan dan lebarnya. Lalu jangan lupa menuliskan nama jenis lebahnya. Yang kedua adalah capung. Capung dewasa memiliki mata majemuk dan antena yang pendek seperti rambut. Mulutnya beradaptasi dengan jenis makanan. Capung tidak bisa menyengat dan tidak dapat menggigit manusia. Posisi kakinya berada di ujung badan dan badannya beruas-ruas. Capung memiliki panjang sayap 5-8 cm. Tapi capung di daerah tropis ada yang memiliki sayap 20 cm. Lebah anggrek memiliki warna yang sangat unik dan kadang terlihat hijau metalik, biru, ungu, emas, atau merah. Lebah ini adalah tawon besar yang memiliki lidah panjang dan mampu mengambil nektar yang dalam pada bunga-bunga daerah tropis. Kupu-kupu zebra. Sayap panjang adalah kupu-kupu yang hidup pada daerah Amerika Utara. Pada fase ulatnya memiliki warna putih dan lingkaran kuning. Terdapat banyak di daerah hutan dan sungai Peru, Texas Selatan, dan Tenggara Florida. Juga ditemukan di Pulau Karibian. Panjangnya bisa sampai 10 cm. Kupu-kupu monarch mampu mencapai 2.900 km untuk melakukan migrasi atau perpindahan. Pada fase ulat banyak memakan rumput liar. Racun yang tersimpan pada mulut dan tubuhnya mengakibatkan predator lain menolak untuk memakannya. Memiliki warna kuning dan hitam pada sayapnya, sulit didapatkan di Indonesia. Kupu-kupu pupus Parmasian memiliki warna gelap pada sisinya, walau tengahnya warna putih. Spesies ini memiliki siklus yang cepat karena beradaptasi dengan suasana hangat. Pada fase ulat memakan tanaman yang hidup di batu pada daerah basah. Spesies ini tersebar di timur laut California sampai Kanada. Sayapnya mencapai 6 cm.
Kupu-kupu Fritillarias memiliki warna cerah pada sayapnya dan merupakan kupu-kupu dengan lurik betul-betul macan, tersebar di Amerika Utara, Eropa, dan Asia. Lumut kerak yang menempel pada batu lapuk dapat juga dijadikan koleksi makhluk hidup. Dengan menggunakan resin, kita dapat mengawetkan tumbuhan ini. Lepaslah lumut ini dari bebatuan dengan hati-hati. Rendam dengan formalin agar proses pengawetan agak lama. Demikian cara pengoleksi dan benda yang dikoleksi untuk mendapatkan awetan yang bagus. Sekarang selesai sudah mengenai Koleksi semua dari pengawetan makhluk hidup. semua. Makhluk Terima hidup kasih. dapat dijumpai dimanapun kita berada di dunia ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.